Selamat siang, Miss Febri dan teman-teman. Hari ini aku ingin mewawancarai papaku tentang 4 norma yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama adalah apa contoh norma yang ada di Indonesia serta pengertiannya, Bapak? Ya, pengertian normanya dulu. Pengertian norma itu adalah aturan atau cara ataupun kebijakan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, contohnya di situ ada norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Nah, kalau contohnya norma hukum itu norma yang dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya kayak pemerintah. Nah, contohnya misalnya undang-undang dalam berlalu lintas, undang-undang dalam agraria, undang-undang dalam pendidikan juga ada. Nah, itu yang dibuat pemerintah, biasanya norma-norma itu hukum tuh, jadi yang dibuat pemerintah. Nah, kalau norma-norma kesusilaan itu yang berasal dari biasanya ke pribadi orangnya, hati nuraninya, itu kesusilaan. Nah, misalnya kayak kepribadian itu misalnya jangan berbohong, misalnya begitu, jangan suka berdusta, jangan suka mengatakan yang nggak benar tentang orang lain. Nah, itu kesusilaan. Nah, terus ada juga norma kesopanan. Nah, itu mengatur biasanya di dalam hal-hal bergaul antara masyarakatnya, atau mungkin antara berteman, antara keluarga gitu. Itu ada kesopanan di sana, harus sopan. Misalnya kalau kita bicara sama orang tua seperti apa, sama teman seperti apa gitu. Nah, terus norma agama itu biasanya agama seperti larangan-larangan yang dianjurkan oleh agama tersebut gitu. Kayak kita Kristen tuh ada titah 10 perintah Allah tuh. Nah, di situ semua tuh mencakupnya, itu nggak boleh gitu. Nah, itu termasuk norma-norma agama. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang lebih contoh konkret tadi, contoh agama itu kan tadi yang perintah Allah yang 10 itu, di situ sangat jelas tuh dan mudah dipahami. Nah, kesopanan juga. Nah, itu juga, kalau kesopanan itu seperti yang tadi kita bilang, eh, ter apa kembali ke pribadinya gitu. Nah, bisa juga berperilaku sopan, misalnya berpakaian sopan juga, terus bertingkah laku harus sopan. Nah, kan, terus kalau ke pemerintahan tadi contoh konkretnya misalnya jalan raya juga itu, jangan dibikin pemerintah harus memiliki SIM kalau naik motor. Nah, bagi anak-anak yang belum 17 tahun jangan naik motor, nanti tangkap polisi yang melanggar aturan itu. Nah, itu. Nah, terus di lampu merah juga begitu, orang lampu merah diterobos, ya itu bahaya dan melanggar aturan juga. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Eh, Nah, jadi lanjut ke pertanyaan kedua adalah apa pengalaman pribadi ayah dalam norma-norma ini? nah, yang benar-benar dialami pribadi sih yang nyata ya, itu biasanya di jalan raya tuh pernah sekali melanggar lalu lintas gitu, melanggar marka jalan. Mestinya nggak boleh lewat situ, ya kita lewat situ. Nah, diberhentiin sama polisi, dibacain aturannya gitu, undang-undangnya begini begini begini, dan hukumannya juga ditunjukin di situ. Nah, itu norma hukumnya yang paling ini sih gitu. Terus kalau norma contoh konkret norma agama itu ya itu tadi yang kita yang susah tuh, ya kita ya harus istilahnya kadang ya suka berbohong juga, yang ya itulah, itu contohnya tuh. Ya kita juga berbohong bukannya mau sengaja buat berbohong gitu, tapi ya biar biar inilah gitu, jadi itu dilanggar gitu. Itu yang paling real gitu. Terus kesusilaan juga kadang-kadang kita di jalan kesusilaan, kesopanan itu kayak di contoh konkretnya tuh, misalnya kalau kita mau pergi ke mall misalnya, kadang kita juga melewati orang tergesa-gesa, kadang nabrak orangnya, itu kan gak sopan gitu. Itu contoh-contoh konkretnya seperti itulah gitu. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih teman-teman yang mendengarkan. Oke. Terima kasih. Bye bye.